Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan hidup, menghirupkan udara yang segar, menikmati indahnya keislaman, indahnya keimanan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di tempat yang suci ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya hingga pengingatnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, saya berbicara di mimbar ini bukannya memberikan pelajaran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, namun saya hanya untuk mengulang, mengevaluasi ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang terdahulu, karena kita sering lupa. Jadi saya hanya mengingatkan kembali bagaimana ceramah-ceramah yang ustaz-ustaz yang terdahulu itu bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dimasukkan dalam surganya. Di antaranya yaitu ta'til Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang paling utama, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap huruf Al-Quran kita baca membawa pahala tersendiri. Selain itu juga dikatakan bahwa nanti Al-Quran akan datang sebagai saksi amal kita di yaumil akhir. Kalau kita perhatikan ceramah beberapa hari yang lewat, Al-Quran bisa jadi tameng atau benteng, atau jadi pengacara dalam tubuh kita ketika malaikat akan menghisap manusia ketika dia sudah meninggal. Dengan adanya Al-Quran di dalam hati kita, di dalam dada kita, sehingga Al-Quran itu bisa jadi pengacara, membela kita, sehingga malaikat tidak sanggup untuk mengadili kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dispensasi supaya kita bebas dari hisab, terutama dalam hisab kubur. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Yang kedua, wahafizil lisan, yaitu menjaga perkataan yang baik. Jangan berbicara sembarangan, hoax. Itu salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan merupakan panca indera manusia yang bisa membawa manfaat, bisa juga membawa mudarat. Untuk itulah kita harus menjaga lisan supaya ibadah puasa kita ini tidak tergolong sia-sia. Karena beberapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya haus dan lapar semata.
Karena apa? Dia tidak mau meninggalkan perkataan bohong atau perkataan yang sia-sia. Nah, dengan demikian, kalau kita menyimpulkan hadis yang pernah disampaikan oleh Ali Muttaqin beberapa hari yang lewat, bahwa manusia akan dilemparkan ke dalam neraka hawiyah, neraka yang ringan karena amalannya sangat kurang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tip agar amalan-amalan yang memberatkan timbangan nanti di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ini sangat berat timbangannya nanti di akhirat. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua kalimat yang ringan di bibir, berat di timbangan di amal kita, dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih, pernah juga disampaikan oleh Ustadz Umar. Jadi saya hanya mengulang saja, mengingatkan supaya ini bisa diamalkan dalam keseharian kita, karena kita namanya manusia sering lupa, lalai untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memberi makan orang-orang miskin. Orang miskin perlu diperhatikan juga menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu amalan utama, karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung juga pertolongan kita sesama manusia. Jangan sampai kita taat beribadah, sholat, puasa, tetapi kita melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan imam tadi, bahwa orang yang miskin, orang yang miskin itu perlu diberi makan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Makanya ayat ini sering diulang-ulang oleh Kyai Ahmad Dahlan. Tahukah Anda yang mendustakan agama? Ini ayat salah satunya melantarkan orang-orang miskin. Kalau ada amalan kita, keseharian kita, lantas kita ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita langgar, maka amalan itu bisa sia-sia. Alangkah ruginya kita sudah berumur 50 tahun beramal, toh totalitasnya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, orang yang keempat adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, keutamaan berzikir adalah mendorong kepada keibadatan kita dalam keseharian.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladzikrullahi akbar." Dan sesungguhnya mengingat Allah itu yang paling besar. Apanya yang besar? Allah itu memang besar, zatnya besar, ampunannya besar, kekuasaannya besar, azabnya juga besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga saudara kita yang menyalahgunakan, salah persepsi. "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kamu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku juga ingat kepadamu. Makanya orang yang sering bertarekat, ayat ini yang dipakai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita ajak sholat, Pak sholat, Bu sholat, "Fazkuruni azkurkum." Ini yang salah digunakan dalam kesadaran. Dia cukup ingat. Maksudnya ayat ini, ingat sholatlah kamu, menyembahlah Allah, sembahlah Allah, bukan hanya sekedar diingat. Di ayat Al-A'raf ayat 205, "Fazkuru rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dinun jahri minal qaul bil udwi wal asl wala takun minal ghafilin." Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak bergesa-gesa di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Apa realisasinya dalam masyarakat sekarang ini? Justru di pagi hari dan petang hari sengaja diteriak-teriakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menantang firman Allah Subhanahu wa taala. Disinilah satu kekeliruan saudara-saudara kita sebagian. Pernah saya tanya, kenapa Pak dikeraskan suaranya? Supaya katanya orang yang belum tahu supaya dia tahu, supaya dia bisa hafal berzikir itu. Padahal ayat melarang. Jadi saya katakan, kalau memang mau tahu supaya hafal, ya belajar, jangan sekadar mendengar. Memang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan mengajar. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, di ayat selanjutnya, di ayat Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa qanitina wal qanitati, dan selanjutnya dan seterusnya al-ayah dalam surah Al-Ahzab 35 bisa dilihat. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, sebagaimana yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala,
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kultum pada subuh ini bisa disimpulkan bahwa mari kita mengindahkan puasa ini dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Susunan kalimat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi, muslim, mukmin, ketaatan, benar, sabar, khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Kalau sudah khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ringan untuk bersedekah. Kalau sudah bersedekah, pasti dia berpuasa. Setelah dia berpuasa, memelihara puasanya, pasti dia memelihara kehormatannya. Kalau sudah memelihara kehormatannya, tentu banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrullah. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada Tuhan selain Allah semata yang tidak memiliki sekutu sama sekali. Kepunyaannya lah seluruh kekuasaan dan kepunyaannya lah segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kata Rasulullah, kalau dibaca 100 kali niscaya ia mendapatkan pahala sama seperti memerdekakan 10 budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan dan dihapus atas dirinya 100 keburukan. Ini juga pernah disampaikan oleh Ustadz Umar. Dan sabda Rasulullah SAW bersabda selanjutnya, barang siapa membaca subhanallah bihamdihi 100 kali dalam satu hari, niscaya dihapus kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ini sangat bagus diamalkan dalam keseharian kita. Dan ini juga bisa membentengi diri dari guna-guna. Kalau kita baca dalam keseharian kita pagi sampai petang, insya Allah gangguan dari iblis, jin tidak mempan, insyaallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan dengan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, ya maha terpuji. Yang perlu dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Itulah amalan yang perlu kita laksanakan dalam keseharian kita untuk mewarnai Ramadan yang kita laksanakan sampai akhir. Mudah-mudahan bisa istiqomah, menambah timbangan yang berat, mendapatkan pahala yang besar, sehingga diridhoi Allah Subhanahu wa taala kita dapat titel la'allakum tattaqun. Kesimpulan amalan yang harus kita laksanakan, dan ibu-ibu tentunya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 1. Itu tanpa jumlah, tanpa hitungan, berapa saja, semakin banyak semakin bagus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Maha suci Allah yang terpuji, Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah semua bapak dan ibu-ibu ini hafal semua. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan subhanallah wa bihamdihi. Kalau dalam hadis ini ditulis sebanyak 100 kali dalam satu hari. Ini yang dapat perlu sampaikan, mudah-mudahan bisa kita praktik dalam seharian kita sambil menunggu waktu syuruk. Mari kita bersama-sama mempraktikkan apa yang saya sampaikan tadi. Insya Allah, Allah akan mengampuni kita, memberikan timbangan yang berat nanti di hari kiamat. Kita mendapat la'allakum tattaqun. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.